tiki nahohom di joloni abangsani. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam renungan distrik 25 Jambi pada pagi hari ini. Firman Tuhan buat kita di hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 tertulis di Mazmur 16 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Mitam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah topik yang boleh kami ambil melalui Mazmur 16 ayat 1 ini. Siapa yang tahu bagaimana kehidupannya yang akan datang? Tidak seorang pun yang tahu bagaimana kehidupannya di hari yang akan datang. Tidak seorang pun yang tahu akan apa yang dihadapinya di hari esok. Karena itu sehebat-hebatnya manusia dan sepintar-pintarnya manusia tidak akan mengetahui bagaimana yang akan dia jalani dan yang akan dia hadapi. Atau mungkin sekali sehebat-hebatnya manusia dan sepintar-pintarnya manusia, dia tidak akan tahu akan hari esok yang akan dia hadapi. Hanya sukacita orang yang mengandalkan Tuhan, yang tahu tentang bagaimana kehidupannya dan tentang apa yang akan dia hadapi di hari esok. Karena itu Daud melalui Mazmur ini bernyanyi dia kepada Tuhan, bukan karena saat dia senang. Bernyanyi dia bagi Tuhan bukan karena mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ketika dia bernyanyi dan ketika dia bahagia, bukan karena sesuatu hal yang dia dapatkan. Tetapi karena Daud mengalami suatu pergumulan yang berat ketika teman-temannya atau sahabat-sahabatnya mengkhianati dia. Itu yang dia serukan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud pada saat dia boleh menghadapi pergumulan yang sangat berat dari saudaranya, dari teman-temannya, yang dilakukan dia pertama yaitu berdoa dan memohon kepada Allah supaya dia dilindungi. Sangat dahsyat pekerjaan daripada Daud ketika dia menghadapi tantangan atau cobaan dari sahabatnya, dari temannya, dari saudaranya. Yang dia lakukan pertama yaitu berdoa dan memohon kepada Allah supaya dia dilindungi. Daud telah memohon kepada Tuhan agar dia dilindungi terus-menerus sampai kapanpun. Tidak melihat batas, tidak melihat waktu, tetapi dalam doa Daud supaya dia dilindungi dari segala musuh-musuh dia dan juga dari sahabat-sahabat dia yang mengkhianati dia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud
ketika dia menghadapi pergumulan, yaitu Daud menyadari bahwa sukacita dan kebahagiaan yang ia alami adalah berada di dalam tangan Tuhan. Itu makanya kalau kita berserah kepada Tuhan dalam segala pergumulan, cobaan yang kita hadapi, Tuhan akan campur tangan dalam segala kondisi yang kita hadapi itu. Karena pada saat itu juga Daud mengalami hal yang sama di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi yang dia lakukan berdoa dan menyadari bahwa sukacita dan kebahagiaan itu hanya berada di dalam tangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan sekali atau dua kali Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya satu kali atau dua kali, tiga kali Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat itu ketika kita menghadapi segala tantangan di tengah-tengah kehidupan kita, Allah hadir memberikan penghiburan, sukacita yang begitu besar. Karena itu ketika pemazmur ini mengatakan melalui Daud Tuhan akan terus menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan Daud, ketika dia menghadapi suatu kendala, situasi yang dia hadapi, dia harus berpegang kepada Tuhan sehingga dia memperoleh kekuatan. Dia kokoh dalam menjalani apapun di tengah-tengah kehidupan Daud. Hatinya sangat bersukacita, jiwanya bersorak-sorai, dan tubuhnya diam tentram hanya di dalam Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan akan kelepasan dari segala pergumulan yang dia hadapi. Kita akan belajar dari Daud, dan itu juga yang mau kita terapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita pintar, walaupun banyak harta kita, walaupun ada sesuatu hal yang kita banggakan di tengah-tengah kehidupan kita, bukan kita yang tahu akan apa yang akan kita lakukan atau akan apa yang kita dapatkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini. Tetapi hanya Tuhan yang menjadi sukacita kita ketika kita boleh mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Karena itu marilah kita berlomba-lomba mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti Daud, jiwanya bersorak-sorak, hatinya bersukacita, dan tubuhnya tentram, diam bersama dengan Tuhan. Seluruh kehidupannya diam bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menjaga dia. Karena Tuhan senantiasa memberikan harapan kepada Daud. Itu juga yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanya kepada Tuhan kita berlindung. Tidak ada tempat yang lain yang dapat kita perlindungkan di tengah-tengah hidup kita, tetapi hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menjadi andalan kita. Seperti Daud, andalannya hanya Tuhan. Karena itu, marilah kita berpengharapan hanya kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Berpengharapan hanya kepada Dia. Karena hanya Tuhan yang mengetahui bagaimana perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan yang mengetahui bagaimana masa depan yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang tahu akan hari esok yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita bersama-sama berdoa, bersama-sama menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan supaya kita tenang. Karena itu sukacita Tuhan yang menyertai kita di sepanjang satu hari ini. Sukacita Tuhan yang menghantarkan kita untuk melakukan segala kegiatan kita. Kita akan mengandalkan Tuhan ketika rencana-rencana dari setiap kehidupan kita. Kita akan menikmati hari esok karena kita sudah mengandalkan Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
marilah kita tetap mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat seluruh jemaat kami. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga